Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih dalam pembahasan Bootstrap. Teman-teman, kita sebelumnya belajar tentang persiapan ubah data. Kita klik, maka data yang tampil adalah sesuai yang kita pilih. Selanjutnya kita akan tambahkan skrip ubah data sehingga kita ketika mengganti nama data yang ada di dalam sini, maka di database kita juga akan terupdate atau berubah data terbarunya. Caranya bagaimana? Langsung ke text editornya. Setelah teman-teman buat file baru terlebih dahulu, new file. Seperti biasa kita buat file sendiri-sendiri. Jadi ketika maintenance atau ada error, kita pengecekannya lebih mudah. Lalu kita save as. Kita beri nama ubah.php. Kita save. Oke, selanjutnya di bagian latihan 1, di bagian button ubahnya, ini kan ada ahref ini. Ini kita ganti menjadi ubah.php. Lalu untuk di bagian model ubah ini, di bagian formnya ini, actionnya ini kita ganti juga menjadi ubah.php. Jika sudah, kita save. Kemudian di bagian file tambah pegawai, ini kita copy saja semuanya. Ctrl A, copy, lalu pastekan di file ubah. Jika sudah, maka kita tambahkan skrip ubahnya. Kita hapus saja dari sini sampai ke nama. If is set post b ubah, karena kan nama buttonnya kita beri nama b ubah. Lalu kita wadahi dulu, ubah sama dengan mysqli underscore query buka kurung variabel koneksi koma petik 2 update tb pegawai. TB pegawai ini maksudnya tabel pegawai di database kita. Set, enter. Kita rapikan. Nama pegawai ini sesuai file yang ada di database kita ya, sama dengan petik 1 $_post buka kurung siku t nama kurung lalu petik 1 koma, kita enter. Jabatan pegawai sama dengan petik 1 $_post kurang siku t jabatan tutup kurung petik 1 lalu koma, alamat pegawai sama dengan petik 1 $_post siku p alamat tutup
ketik satu. Nah, di bagian yang ketiga ini nggak pakai koma ya. Where ID pegawai sama dengan ketik satu $_post untuk risiko ID _pegawai, tutup kurung, lalu ketik satu. Nah, ketik 2, lalu jangan lupa ditutup kurung dan titik komanya. If ini kita ganti menjadi ubah. Ini sesuai yang di sini ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah nama field di database kita, yang kanan ini name di input text kita. Jika sudah, sekarang kita save. Kita coba. Misalkan yang namanya Nina kita ubah, misalkan menjadi direktur. Kita coba simpan. Oke, ini lupa diganti ya. Kita cek lagi. Ubah.php. Sepertinya notifikasinya tidak running. Ini kita ganti gini aja. Ini kita hapus. If ubah false, kita save. Kita refresh sekali lagi. Syntax error, oh disama dengannya. Ini kita hapus saja. If ubah, nah berarti ini kebalikannya. Ini kita ganti berhasil, lalu yang ini gagal, yang else nya. Jadi ketika ubah ini running, maka berhasil menyimpan data pegawai, lalu jika tidak, maka tampil gagal menyimpan data pegawai. Kita save. Sekarang kita refresh. Kita coba lagi ya latihan. Nina kita ubah menjadi direktur. Kita simpan. Tidak tampil notifikasinya. Kita cek lagi. Ubah MySQL query koneksi ketik 2 update TP pegawai set where ID pegawai sama dengan ID pegawai.
Kita cek di latihannya ya. Actionnya udah ubah.php, lalu di bagian buttonnya oh ya, di bagian buttonnya belum kita beri nama ya. Setelah sini aja kita beri name sama dengan petik 2 b ubah, tutup petik 2. Sekarang kita save. Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk ahrefnya ini ubah .php, lalu tipenya submit, namenya ubah, lalu jangan lupa ini di bagian simpannya ini yang kita beri nama ubah, lalu kita save, kita refresh ya. Sekarang kita ubah yang Brian, misalnya jadi supervisor. Kita simpan. Gagal menyimpan data pegawai. Oke. Error di bagian line 11-nya ya, di bagian ubah. Nah teman-teman, kenapa ID-nya tidak terbaca? Karena kita belum membaca ID-nya. Jadi di bagian modal ubah ini kita perlu menambahkan. Jadi kita copy saja untuk input teksnya. Kita copy, taruh di atas nama pegawai, kita pastekan di sini. Nah, bedanya di sini yang kita panggil ID pegawai. ID pegawai, value-nya, lalu namanya ID pegawai. Kita save, kita refresh, kita lihat, kita klik ubah. Nah di sini kan ID-nya tampil nih, atas nama Brian ID-nya 1 sedangkan yang atas nama Nina itu ID-nya 5. Jadi yang fungsinya nanti di bagian script ubahnya ini where dimana ID pegawai sama dengan ID pegawai. Jadi ini kita panggil ID pegawai dengan name ID pegawai. Cuman kan kalau kita tampilkan seperti ini kan kurang enak dilihat ya. Jadi caranya gimana? Kita sembunyikan untuk yang ID pegawai ini. Untuk placeholdernya kita hapus saja. Untuk kelasnya kita hapus juga. Lalu untuk tipe teksnya kita jadikan menjadi hidden.
Oke, kita save. Sekarang kita coba kita refresh apakah masih tampil. Kita klik, maka sudah tidak tampil lagi untuk ID pegawainya. Sekarang kita coba ubah Brian ini jabatannya misal menjadi CEO. Kita simpan. Gagal menyimpan data pegawai. Sudah berubah ya, tapi kok notifikasinya gagal menyimpan? Apakah scriptnya tertukar? Jika ubah gagal, harusnya kebalik tadi ya. Kita coba sekali lagi, tapi di sini sudah berubah ya. Kita coba yang Budi, yang Suci misalkan. Suci misalkan supervisor. Kita simpan. Oke. Sudah berubah, berarti di sininya ketukar. Kita ganti saja. Berhasil. Di sininya gagal. Kita save. Kita coba lagi, misalkan Suci ini pindah ke Medan. Kita simpan. Berhasil menyimpan data pegawai dan Suci pindah ke Medan. Oke, terima kasih. Cukup mudah kan? Kalau yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara hapus data. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.